bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Mohon maaf yang minggu kemarin saya harus cuma kasih artikel karena kemarin ada persiapan visitasi daring prodi PAI ya. Jadi saya nggak bisa Zoom. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu bersama. Tapi ya gitu tetap masih saya dalam perjalanan. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk diskusi bersama. Baik, saya lihat yang kemarin coba dipaparkan secara sekilas, tugasnya sudah semuanya kan ya. Saya lihat dulu yang mengumpulkan barusan siapa ya. Ibu Solihah ada? Sudah bergabung? Ibu Solihah atau Ibu Umu Hajar? Mbak atau Ibu ya? Mbak Ayo wis tak celuk Mbak kabeh cek awet nom. Ibu Mbak kok Ibu Maneng. Ibu Solihah sama Mbak Hajar kayaknya belum bergabung deh. Yang sudah bergabung aja ya. Kok aku sih ya apa tuh? Umi, Mbak Umi. Stay. Nggih. Tugasnya sampun yang kemarin? Sampun. Untuk meresum pelajaran. Oke, siap. Boleh saya dibacakan sekilas? Pembelajaran IPS melalui metode inquiry nggih. Monggo, Mbak. Mbak Nur? Mbak Umi? Masih mencari nggih? Mbak Umi? Ya, Bu. Nggih, masih mencari kah tugasnya? Tugasnya kan ditulis tangan, sampun nggih? Sampun. Sampun apa belum? Sampun. Halo, dengar saya? Sampun, sampun. Mbak Umi? Nggih, saya Sudah dibacakan, mengumpulkan, Bu. tolong tugasnya. Nggih, dibacakan nggih. Banyak sekali, Bu. Banyak Kenapa? sekali. Oh, Banyak diambil yang itu saja, inti-intinya saja, diambil cara pembelajaran IPS melalui metode inquiry. Langsung dicucuk-cucuk poinnya saja, Bu. Jangan dibaca semuanya. Oke, monggo, Bu. Nggih. Oke, siap. Terima kasih. Model inquiry adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam menemukan konsep atau pengetahuannya secara mandiri melalui serangkaian prosedur pemecahan masalah yang dilaluinya. Inquiry termasuk pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Langkah-langkah inquiry menurut Nur Hadi: A. Merumuskan masalah. B. Membuat hipotesis. C. Mengumpulkan data. D. Menganalisis data. E. Menguji hipotesis. F. Membuat simpulan. Lanjut carikan saya di pembelajaran IPS-nya yang pembelajaran IPS-nya, penerapan pembelajaran IPS-nya.
Di situ contohnya apa pada artikel itu? Siswa diminta menemukan apa gitu pada pembelajaran IPS-nya itu. Itu objek penelitiannya di mana ya? Disebutkan di situ? Oke, Mbak Ati Atul bisa dibantu? Mbak Umi tewegang soalnya. Nek tewegang ini garai iku, apa jenenge gak fokus. Mbak Ati Atul, halo. Oh, nggak apa-apa, santai saja. Mbak Ati Atul. Waduh, Mbak Ati Atul nggak bergerak ini. Nggih, Bu, nggih. Oh, siap. Dan kan di situ pembelajaran IPS yang memakai metode inquiry realnya kayak apa di artikel yang sudah saya kasih? Realnya pada waktu pertama kali penelitian, penyampaian materinya masih satu arah. Oke, terus? Selanjutnya ada beberapa siklus, baru ada peningkatan pada model inquiry yang diterapkan pada kelas 4. Oh, metode inquiry-nya di situ menemukan apa kira-kira? Temanya apa? Disebutkan tidak di situ? Tema pembelajaran inquiry-nya. Tema pembelajaran IPS-nya. Yang lain bisa dibantu kita diskusi di sini? Secara spesifik tidak disebutkan, Bu, objeknya, Bu. Oh, objeknya secara spesifik tidak disebutkan. Oke. Cuma siklus-siklusnya saja. Itu kalau siklus berarti penelitian itu masuk pada ranah penelitian tindakan kelas. Panjenengan sudah menerima materi kuliah penelitian tindakan kelas? Belum, Bu. Oke, belum ya apa ya aku ngomongnya ya. Dereng. Ya. Nggih, belum sampai dereng sama, Pak. Nggih. Ciri sebuah penelitian, kalau penelitian tindakan kelas itu di situ mencantumkan siklus, ya, mencantumkan refleksi. Dan penelitian tindakan kelas atau disebut classroom action itu biasanya mencari permasalahan pada materi pembelajaran 1 KD, ya, satu mata pembelajaran yang dianggap di situ siswa merasa kesulitan, ya. Nah, di situ kemudian tugas guru itu mencari penyebab kenapa siswa pada materi, misalnya materi globalisasi, nilai siswa di bawah nilai kriteria minimum, ya. Dan itu hampir 80%. Maka berarti di situ ada masalah pada pembelajarannya. Entah metode, entah materi, entah motivasi. Nah, di situ tugas guru kemudian mencari, ya, dengan cara satu, membuat pretest, ya. Pretest itu artinya sebelum siswa diberi materi, sebelum diberi tindakan, coba ingin tahu pengetahuan awal siswa itu tentang KD itu kayak apa, ya, tentang KD globalisasi itu kayak apa. Nah, di situ kan akan kemudian diperoleh hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran itu memuaskan apa tidak? Apa 80% itu di bawah KKM, ya. Nah, belajar. Maka kemudian guru melaksanakan pembelajaran selanjutnya dengan memakai metode yang sesuai dengan KD pada waktu itu. Nah, KD ini, metode ini adalah mungkin salah satu cara agar bisa mendobrak hasil pelajaran siswa agar di atas KKM. Siklusnya minimal harus 2, maksimal harus 5. Ya, siklus kedua ini misalnya siklus pertama, KKM-nya 75, tapi dari jumlah 40 siswa yang mendapat nilai 80 itu cuma 10 siswa. Berarti kan tidak ada 50%, sehingga perlu dilakukan pembelajaran ulang, ya. Minimal dalam penelitian tindakan kelas itu ada 2 siklus, maksimal ada 5 siklus sampai
nilai yang diperoleh siswa dalam kelas itu memuaskan guru sesuai dengan kehendak guru. Misalnya 90%. Adalah dari 40 itu 3 yang tidak tuntas atau di bawah KKM, sudah apa, itu berarti sudah maksimal pembelajarannya. Oke, itu sekilas tentang penelitian tindakan kelas. Nah, kita kembali ke pembelajaran IPS ya. Ini sudah pertemuan hampir ke-13, kita sebentar lagi UAS ya. Kalau di reguler ini pertemuan ke-13. Kemarin pada waktu luring itu kan saya beri materi berbagai pendekatan pembelajaran IPS. Ya. Nah, saatnya sekarang itu sebetulnya kita bisa bikin RPP, ya, rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di situ harus di muatan pembelajaran IPS selama misalnya 1 kali tatap muka atau 2 kali 45 menit dipakai 1 kali tatap muka. Nah, di situ KD-nya apa, ya, cara pembelajaran itu bagaimana, metodenya yang dipakai apa, kan harus dijabarkan semuanya. Kemarin di kelas ini saya mendapat keluhan karena beberapa teman secara saya perkenalan acak itu 50%-an mungkin yang tidak dari keguruan S1-nya. Saya itu sebetulnya ingin buat RPP itu bagaimana, pembelajarannya itu bagaimana. Itu materi kita kan pembelajaran IPS ya. Jadi setelah mengenal konsep IPS itu apa, cara membelajarkannya di kelas bawah sampai kelas atas itu bagaimana, dengan metode apa, saya kira sudah saya sampaikan gambarannya kemarin. Tinggal kita buat RPP-nya. Ya. Nah, RPP itu kuncinya adalah apa yang itu yang dilakukan, ya. Ironisnya selama ini guru itu membuat RPP-nya hanya copy paste, ya Bapak Ibu, ini bukan rahasia umum, copy paste. Jadi kaidah pembuatan RPP itu yang ditulis guru, maka itu yang dilakukan di kelas, ya. Misalnya kita menggunakan pembelajaran IPS-nya metode inquiry, ya. Metode inquiry itu kan metode yang pertama kali berbasis ada sebuah permasalahan. Nah, permasalahan dalam IPS itu saya kasih contoh di kelas 6. Di kelas 6 itu ada yang namanya masalah-masalah sosial, ya. Nah, di situ siswa diberikan contoh bentuk-bentuk permasalahan yang ada di sekitarnya. Dari pengamatan itu, kemudian siswa menyimpulkan, ya, kira-kira jawaban sementara, ya, yang ditemukan siswa itu permasalahan di sekitarnya itu apa? Contoh, ketika musim hujan. Kemarin kan saya memberi contoh kan ya, tampilkan gambar kalau memang pakai media proyektor ya, misalnya gambar rumah-rumah kumuh ya, biarkan di situ siswa bercerita dari gambar itu, analisa siswa itu ada permasalahan apa misalnya, ya. Oh, rumah kumuh berarti menunjukkan adanya rumah kumuh berarti menunjukkan ada lingkungan yang kotor. Oh, rumah kumuh berarti ada masalah kesehatan. Oh, rumah kumuh berarti ada masalah pada lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan kemiskinan. Nah, itu yang namanya metode inquiry. Kita sajikan sebuah masalah yang masalah itu berkaitan dengan lingkungan siswa. Mohon maaf ya, kalau ceramah. Yang sebelah ngomong ini, RPP-nya sekarang 1 lembar tambah enak loh ya.
Pokoknya intinya RPP ku apa yang ditulis, apa itu yang dilakukan ya. Jangan menulis di situ kemudian kegiatan inti diskusi jenengan ceramah terus. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis ya. Nah, soalnya kita ini kan profesinya pondok Pak Yai Bu Nyai kabeh. Senengane ceramah gitu ya. Enggak delok iku mang arek turu apa enggak pokoknya ceramah gitu ya. Apalagi di pembelajaran IPS ya. Jangan sampai ada IPS itu pelajaran yang menyembuhkan karena kita apa ya banyak ceramahnya. Alhamdulillah yang bergabung sudah banyak. Oke. Ada pertanyaan sementara ini? Sudah bisa menangkap metode inquiry ya, menyajikan permasalahan di situ kemudian siswa disuruh menemukan sendiri kira-kira permasalahan dari gambar itu apa kalau dia tidak bisa menemukan. Kalau memungkinkan siswa diajak ke lapangan malah bagus. Misalnya ke pasar gitu ya. Rame-rame ke pasar. Tapi nek isok ngomong ya gak apa-apa ning pasar ucul kabeh sampe nyebahi tambah wembo ya. Gitu ya. Nah, di situ kan bisa di situ menemukan apa? Oh, menemukan pengemis. Oh, menemukan apa ya tempat yang kotor atau yang kumuh. Oh, menemukan sampah. Nah, itu kan juga permasalahan-permasalahan yang muncul pada suatu lingkungan. Ya. Itu kalau memungkinkan. Ya. Kalau tidak memungkinkan ya untuk kondusif, maka ya secara klasikal jangan diajak belajar secara abstrak. Belajar secara abstrak itu belajar secara angen-angen. Oh, ya, kemiskinan itu gambarnya seperti ini loh. Rumahnya kurang apa ya? Kurang layak. Dari lantainya masih tanah. Itu kan angen-angen ya, belajar abstrak ya. Dia mintanya belajar konkret. Paling enggak ada gambar. Oh, bentuk rumah yang tidak layak seperti ini. Oh, lingkungan yang kumuh itu seperti ini. Ya. Dengan begitu nanti siswa belajar memetakan ya. Yang ada di angan-angannya dan ada di pikirannya, belajar memetakan. Jangan lupa kemudian suruh menuliskan. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan RPP? Saya kira semua guru sudah tidak asing lagi dengan RPP ya. Apakah minggu depan sebagai tugas akhir sebelum jelang UAS kita bikin RPP? Iya. Ya. Saya nggak menawarkan. Kalau menawarkan itu diem. Diem nek ditari rapi, dieme iyo. Dieme dikongkon ngerjano soal iki antara iya dan tidak. Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan? Halo, saya jangan ditinggal tidur. Wah, enggak. Alhamdulillah kelihatan semuanya. Pak Fauzan? Oh, Pak nggih, Bu. Fauzan? Nggih, Bu Niswatin. Ya. Backgroundnya meyakinkan. Ada Garuda dan Bapak Presidennya. Itu tipuan, Bu. Oh, itu tipuan. Jangan bilang tipuan lah, Pak. Amin gitu loh, Pak. Nggih. Ya, secara singkat metode inquiry-nya sudah bisa ditangkap Bapak Ibu untuk pengembangan pembelajaran IPS. Halo. Nggih. Nggih, begini. Sekarang itu trennya adalah pembelajaran outdoor ya. Jangan selalu pembelajaran klasikal. Jadi jangan ragu membawa siswa itu keluar kelas. Kemarin pada waktu luring itu saya sampaikan pembelajaran ketika membelajarkan tentang alam, keluarkan siswa ya ke daerah dekat sawah atau apa, sungai atau apa, tapi awas kecegur ya. Tentang pemerintahan desa, keluarkan siswa, bawa ke balai desa ya. Nah, di situ biar mereka apa ya baca struktur pemerintahan desa atau melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah desa. Itu enggak apa-apa ya. Mereka lebih suka belajar secara real di lapangan daripada harus secara klasikal. Karena kita mencoba membelajarkan mereka secara konkret, secara nyata ya. Di situ nanti hasil belajarnya akan membekas lebih lama daripada kita hanya
bersifat ceramah. Bapak Ibu, kita punya kewajiban moral ya, kewajiban moral untuk memberikan pemahaman ya, memberikan pemahaman yang nyata kepada anak didik ya. Ada pertanyaan? Sebentar saya turun dulu ya. Ada pertanyaan? Ayo. Hujan. Bapak Ibu, Ya, ada yang perlu didiskusikan? Ada yang perlu didiskusikan? Saya mau bertanya, Bu. Iya, nama. Nama Bu Umi Najatul. Oh, yang baca tadi. Oke, monggo Bu Umi. Oke. Mbak Umi. Kalau membuat RPP dengan model inquiry, apakah langkah-langkahnya itu inquiry-nya dipakai awal itu urut dipakai sampai terakhir itu? Mohon maaf yang tengah-tengah agak terpotong. Apakah langkah-langkahnya gimana? Dari awal hingga akhir langkah-langkah inquiry itu diterapkan, okay, Oh dalam iya, RPP. iya. Oke, misalnya begini, ketika pembelajaran inti, siswa ditayangkan sebuah video atau sebuah slide, di mana di situ menunjukkan tentang kemiskinan. Ya harus dibunyikan seperti itu, ya. Apa yang ditulis itu yang dilakukan, ya. Kemudian itu langkah pertama ya, kegiatan inti ya. Dan kegiatan inti kedua, siswa mengamati gambar yang ditayangkan oleh guru. Ketiga, siswa menganalisis atau menyimpulkan permasalahan dari gambar yang ditayangkan oleh guru. Kemudian 4 ya, guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara acak. Atau kemudian siswa menuliskan hasil temuannya di papan tulis. Nah, itu kan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya gimana, Bu Umi? Nggih, Bu. Jadi harus urut. Nggih. Apa yang dilakukan yang jenengan mau praktekkan di situ harus dibunyikan di RPP. Atau misalnya gini, ketika membuat pelajaran dengan metode diskusi, ya, misalnya kegiatan inti, siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok, satu kelompok berisi 6 orang, ya. Masing-masing kelompok diberi gambar oleh guru. Setiap kelompok menyimpulkan analisa dari gambar yang telah disediakan. Setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergantian. Guru mendengarkan dan mendampingi apabila ada pertanyaan dari siswa. Harus dibunyikan seperti itu. Ya. Kalau kegiatan pembuka dan penutupnya kan sudah seperti biasanya kan ya. Gimana? Oke, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi, Bapak Ibu? Mas Imam? Apa kabar? Nah, ini Ibu Siti Solihah baru gabung. Tadi tak panggil-panggil loh ya. Semuanya belum les ya. Mbak Laila, how are you? Ibu. Dinyalakan. Saya nggak kelihatan ketawi-ketawi. Oke. Kita besok buat RPP ya Bapak Ibu. Silahkan kelasnya bebas, temanya bebas ya. Pokoknya tentang IPS ya. Di situ nanti KD itu
panjenengan sesuaikan metodenya ya. Kalau metodenya misalnya tentang bencana alam, ya kan nggak mungkin ditokno ya. Kita carinya kemana kalau bencana alam? Oh, kita keluarkan saja bencana alam. Coba kita ke sungai. Salah situ jebur, anggap aja itu bencana, yo nggak cocok ya. Maksudnya outdoor dan indoor tadi loh ya. Pembelajaran itu biar beda loh Bu, ketika anak dibelajarkan secara klasikal yang hanya monoton dengan pembelajaran di luar. Cuma memang pembelajaran di luar itu harus guru ekstra ya, ekstra untuk apa ya, mengawal, ekstra juga untuk ngomong, ekstra juga untuk mengamati, ekstra juga untuk keselamatan mereka ya. Jadi ojo diculno melayu, suruh baris jejer-jejer ya. Suruh baris jejer-jejer, yang keluar dari barisan nanti saya hukum tak apa gitu loh ya. Hukumnya lo ya lapo, hukumnya ya suruh apa ya, mimpin barisan tak apa gitu. Kalau dibiarkan semerawut nanti burung dirasani wong tuane. Lah yo ono ae guru iku. Dijak nandi arek-arek iku. Pale kelambine rusuh kabeh wis sak perkara dhewe ya. Burung nanti teman-teman guru yang lain. Lah yo wayahe pelajaran kok arek dijarno nduk jopo lah. Itu kita itu kurang berani kalau mengajak pembelajaran di luar itu kurang berani. Guru biasanya lebih mengambil sikap aman ya, sikap aman, tenang, gak soro-soro, wis pokon ngerjakno LKS, wis mari gurune ngerjakno liyane. Nah, itu coba budaya-budaya itu kita kikis pelan-pelan. Nanti mereka itu akan terkesan loh Bu, aku biyen diworo Pak Fauzan loh, tidak nanggone pinggir sawah. Tentang lingkungan alam. Coba tentang lingkungan alam, bawa ke sawah, jangan takut ya. Di situ kemudian mereka suruh nulis. Apa yang kamu lihat di sawah itu apa yang kamu lihat, di sungai itu apa yang kamu lihat. Nah, jika kamu jadi petani apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu jadi nelayan melihat sungai itu apa yang kamu lakukan? Biarkan mereka mengeksplor pengetahuannya, biarkan mereka mengeksplor khayalannya ya, tapi dengan ditulis ya. Dengan demikian secara tidak sadar jenengan itu sudah menggali dan mengarahkan potensi mereka ya, daripada mereka dijejeli ya. Saya sudah pernah ceritakan kalau di Jepang itu setiap ada kejadian misalnya tsunami atau apa, maka guru di sekolah hanya memberikan apa yang kalian ketahui tentang tsunami ya. Jadi mereka menulis dengan sendirinya. Pengetahuan awal mereka itu apa? Karena itu terjadi di dekat mereka. Ya, dengan begitu ketika dewasa mereka akan mudah memecahkan masalah karena sudah terbiasa menulis hal-hal permasalahan yang ada di sekitar. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sampun Bu. Sampun? Sampun belenger apa ya apa iki? Untuk tugasnya, untuk tugas PP dengan model inquiry nopo? Saya bebaskan. Iya, saya enggak harus inquiry, saya bebaskan. Model atau metode pembelajaran IPS kan banyak ya. Yang penting saya bisa dapat RPP, di situ RPP-nya itu fokusnya gimana guru IPS itu bisa menggali potensi anak dengan maksimal, ya, membelajarkan IPS secara menarik, tidak menutup metode ceramah ya, karena setiap mengajar itu kita tidak terlepas dari ceramah. Tapi kalau full kita ceramah, ini menjadi pembelajaran kita kurang menarik. Ya. Gitu ya Bapak Ibu. Yeah. Silakan berinovasi ya. Jadi wong-wong guru MI itu sebetulnya harusnya profesor. Kalau di luar negeri itu profesor itu bukan mengajar perguruan tinggi, tapi justru mengajar sekolah-sekolah tingkat dasar. Karena sebetulnya tingkat dasar itu fondasi keilmuan anak-anak harus kuat. Ya. Di situ nanti hobinya, passionnya itu kemana, itu sangat menentukan. Ojo dianggap, oh belajar SD enak, kerjaan suwe, tinggal kelesetan, tinggal keluar masuk,
masalah atau ditunjukkan ya. Ini nanti kasihan. Mereka punya potensi sebetulnya dan kita lah yang harus menggali potensi itu agar bisa jadi maksimal. Oke. Untuk tugas tidak ada kesulitan ya. Bagaimana membelajarkan IPS dengan menarik, silakan mengeksplorasi metode apa yang jenengan suka. Ya, kemudian tema apa yang paling jenengan kuasai, monggo silakan. Tapi apa yang dikerjakan, apa yang ditulis itu nanti yang dikerjakan. Demikian untuk Bapak, pengumpulannya? Ibu. Untuk pengumpulannya mesti tak kok pengumpulan. Nek diwara rong minggu kerjane gak urung rong minggu jange ya. Aku lebih paham, senengane kok injury time. Makanya proklamasi itu adalah kemerdekaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, podo. Nek ngerjakno opo iku ya mepet-mepet sesingkat-singkatnya. Engko nek singkat iku lho metu kabeh pikiranku. Lah wingi iku lho mikir opo ae wan ya. Enak yang dadakan, Bu. Enak yang dadakan. Ya merono gak pati mikir, merono anake ngriwi diseneni ae gitu ya. Apal wong aku yang ngono ya. Tapi ojo ditiru ngono lho Pak, maksudku iku ya. Tengane iku kita iku apa ya? Gak bisa memanajemen stres kita ya. Karena apa? Sik meneh kok akhirnya numpuk di belakang gitu loh. Ketika numpuk di belakang kayak frey kabeh, aku ojo diganggu. Aku repot ya. Sekali direwane Pak, Bu, duwe. Wah, duwe ae. Gak ngerti ono wong repot. Wis kabeh disembur ya. Kabeh disembur. Minggu depan ya. Nggih. Oke, minggu depan saya tunggu. Ya ini saja, nanti di akhir kita kumpulkan seperti kemarin, waktunya UAS, semua tugas dikumpulkan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berbagi link, karena saya di luar, jadi saya pakai HP, tidak bisa berbagi link seperti saya di laptop ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Tinggal waktunya tinggal 2 menit ini yang gratisan. Oh, yang gratisan tinggal 2 menit. Oh iya, maaf saya diingatkan ya. Maksudnya Zoom-nya atau mami nyambung lagi ya monggo. Oh ya, nyambung lagi aku gak melok buka link ya Pak ini. Lagi. Wah, yang buka, Bu. Oke, masih mau kita berdiskusi dah. Kita lanjut apa? Nggih, alhamdulillah. Kemarin kok nggak masuk sih, Mbok ya saya itu pengen kenal sama yang lain ketika luring itu. Akan beda loh, ketemu luring sama daring. Kok ya mek sedikit kemarin Mbak itu ya. Ada keperluan, Bu. Saya perlu apa jadinya. Nggih. Niki mangga lek. Saya cukup. Nggih. Nek pun putus pripun diterusaken napa pripun tinggal setunggal menit nih. Monggo sak kerso, yang lain. Nggih. Apa mengerjakan RPP lewat Google Meet marang ngono tak ikui? Awas sih koyo arek cilik-cilik ngono iku. Ini setunggal lembar mawon Bu nggih. Boleh, tapi harus mencakup kesemuanya. Ojo satu lembar pembukaan, kemudian penutupan, selesai. Terus sampai assalamualaikum, terus ditutup waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, tak sangoni itu ya, tak sangoni RPP ya, untuk sebelum pembelajaran sama saya itu coba disiapkan dulu Pak, kira-kira apa tema apa yang harus dibahas yang menarik. Gitu. Jadi ketika itu kita bisa berdiskusi sing gayem ya. Jadi kan wis profesor-profesor kabeh ya. Jadi bisa sharing pengalaman satu sekolah dengan sekolahan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, sami-sami Bu. Sami-sami Bu. Ya, mohon maaf saya harus nyangoni pekerjaan ya untuk memaksimalkan pembelajaran materi pembelajaran IPS. Nggih, tinggal 1 menit, guys. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.